Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini di kubu internal PDIP perpecahan semakin nyata ya. Sekali ini efek dari Pak Jokowi out ya kan. Pak Jokowi dipecat, Pak Jokowi pergi, PDIP retak. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Perpecahan PDIP, kubu Puan versus Hasto, dendam yang terpendam sejak lama. Perpecahan antara PDIP kubu Puan Maharani dan PDIP kubu Hasto Kristianto ternyata sudah berlangsung setidaknya sejak 3 tahun lalu. Gani Siregar yang berperan sebagai corong suara Hasto Kristianto tegas menyebut bahwa Bambang Pacul merupakan orang dekat dan orang kepercayaan Puan Maharani. Bambang Pacul adalah orang dekat dan orang kepercayaan dari Puan Maharani. Saat itu, Bambang Pacul menginginkan agar Puan Maharani maju sebagai calon wakil presiden yang diusung PDIP. Seperti iklan teh botol sosro, siapapun calon presidennya, maka Puan Maharani adalah wakil presidennya. Kita teh botol sosro, apapun makanya Puan Maharani wajahnya, siapapun calon presiden lagi. Pernyataan Bambang Pacul itu direspon oleh PDIP kubu Hasto dan kawan-kawan melalui Dan Siregar yang menyebut bahwa ada usaha dari sebagian internal PDIP yang ingin menyingkirkan Ganjar Pranowo. PDIP kubu Hasto bersikukuh agar Ganjar Pranowo maju capres diusung PDIP. Ada usaha dari sebagian internal PDI Perjuangan yang ingin menyingkirkan Ganjar Pranowo dari kompetisi calon presiden 2024. Bahkan, Gani Siregar mengungkit anekdot teh botol sosro yang dikemukakan oleh Bambang Pacul tentang Puan Maharani. Buat Bambang Pacul, Puan adalah teh botol sosro yang terkenal dengan iklannya. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Perseteruan di antara PDIP kubu Puan dan PDIP kubu Hasto ternyata masih berlanjut sampai saat ini. Kedua kubu itu sedang bersaing ketat dalam perebutan singgasana posisi strategis dalam Munas PDIP tahun 2025, termasuk berusaha mendapat simpati dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, ini kan kenyataan, Bang. Jadi menurut Bang Silver, etis nggak sih itu diumumkan dengan cara seperti itu? Apalagi kan Gibran ini kan masih menjabat sebagai wakil presiden. Iya, gitu. namanya orang benci, Bang, udah nggak ada etis dan nggak etis, Bang. Oh. Yang ada mereka kalau bisa, mereka mau hancurkan, Bang. Hanya sekedar ingin menjatuhkan nama Gini aja loh, ya? Bang, kalau yang menurut saya lebih nggak etis lagi, bagaimana cucunya Pak Jokowi, Jan Etes, itu pun dikait-kaitkan, Bang. Dibikin meme, dibikin spanduk di Labuan Bajo bahwa dia akan calon presiden. Ini anak kecil loh, Bang. Jahat sekali loh. Anak kecil, Bang. Yang nggak tahu politik, yang hanya tahu bermain. Ya kan? Belum 17 tahun gitu loh. Masih jauh. Dibikin narasi, anak-anak lah. iya, bahwa akan jadi dicalonkan presiden. Gitu loh. Ya mereka nggak melihat bahwa mereka punya cucu, punya anak, Bang. Ini menurut saya, ya maaf ya Bang ya, sangat jahat. Begitupun antek-anteknya PDIP, contohnya si Rocky Gerung bilang, makanya saya jengkel marah sama dia ini, ya tapi ini manusia bayaran Bang, dibayar siapa aja. Iya. Ya.
Beda sama kita lah, kita ini banyak duit bang, gitu loh, usaha, lawyer, ya kan, bukan kita ngomong inilah, nggak bisa dibayar orang, ya kan. Dia bilang bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Jan Etes akan menguasai IKN. Terus saya bilang, kamu ini kayak Tuhan aja tahu masa depan orang. Kamu ini Tuhan atau paranormal, nggak bisa jawab, pergi. Ya ini orang-orang jahat bang, ini orang-orang tukang tipu, tukang bohong semua. Ini bang. Ya memang masyarakat nggak tahu ya bang mana yang baik yang benar, makanya mayoritas masih mendukung Pak Jokowi. Tapi bang, kita harus memberikan pencerahan kepada anak cucu kita, yang adik-adik kita dari SD, SMP, SMA yang kuliah baru semester berapa, mereka kan nggak tahu keadaan yang sebenarnya, ya kan? Bahkan mereka menganggap orang-orang penjahat ini adalah the hero gitu loh, orang hebat, orang pintar gitu loh. Bahkan kita yang ngomong kebenaran ini akhirnya dianggap sesuatu gitu loh. Tapi ya saat ini udah mulai saya lihat juga anak-anak muda juga setelah saya sering muncul di media podcast, mereka ternyata benar ya apa yang dikatakan oleh Bang Sil atau ya Abang atau siapapun lah yang ingin agar bangsa ini jangan lagi dibodohin oleh orang-orang jahat, para politisi dan orang-orang pecundang ini bang. Kalau istilah istana itu informasi-informasi yang seperti ini dikategorikan DFK itu loh, disinformasi, kebencian dan fitnah, ya kan. Nah, jadi Bung Silver, jawaban Pak Jokowi atau respon Pak Jokowi, ya kan, itu memaknainya itu gimana ya? Biar waktu yang membuktikan. Nah, itu maksudnya apa itu? Gini, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi nanti, ya kan, untuk menjawab atau alam semesta yang akan menjelaskan bahwa itu keputusan yang keliru. Jadi gini bang, kalau orang pintar dan orang smart, ya kan, dia cerdik, dia melihat bahwa ucapan Pak Jokowi itu waktu yang akan menjawab. Sebenarnya waktu sudah menjawab, gitu. Yang akan datang kan kita nggak bisa juga bang, ya kan. Tapi pastilah, ya kan, rasa kita melihat keadaan di masyarakat bahwa rakyat akan menghukum. Gitu loh. Tapi kalau kemarin sudah jelas-jelas di Pilpres kemarin bagaimana Ganjar bisa juara buncit gitu loh bang. Terus di pilkada ini tahu nggak bang? Kalau mau ngomong ya kan calon-calon di ya saya nggak ngomong ya di wali kota sama gubernur, mungkin PDIP itu urutan ke-9 apa 10 gitu loh bang. Yang juara itu Gerindra, terus Golkar ya kan, terus Demokrat, habis itu Nasdem dan lain-lainnya. Bahkan PSI lebih banyak bang calonnya yang menang dibanding PDIP. PDIP hanya menang dari Partai Umat, Amin Rais. Oh oke. Berarti apa yang sudah terjadi dari Pilpres sampai Pilkada ini bagian dari waktu yang membuktikan itu, jawaban Pak Jokowi. Waktu membuktikan itu loh bang. Dan Pak Jokowi ini bang, ya kan, dia harusnya kita ini melihat Pak Jokowi ini adalah komunikator yang sangat ulung. Dan juga beliau ini adalah kingmaker bang. Harusnya PDIP sadarin itu bahwa Ibu Megawati kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi jauh ya. Kita lihat ya Bu Megawati belum pernah dipilih rakyat. Betul, belum pernah. Beliau kalah kan 2 kali kan bang? 2 kali Pilpres kalah. Ya, yang pertama sama Pak Hasyim Muzadi kalah. Ya, 2004, 2009 kalah. Terus sama Pak Prabowo kalah, ya kan? Jadi Bu Mega ini jadi presiden ya karena ada yang melengsarkan Gus Dur. Kalau Pak Jokowi bang, beliau ini sudah 5 kali loh bang. Pertama wali kota Solo 2 kali, gubernur DKI, presiden 2 kali, dipilih rakyat semua. Dan terakhir ketika beliau mengendorse atau menjadi kingmaker daripada Prabowo Gibran, terus pilkada kemarin banyak gubernur bupati yang menang. Ini nggak semua orang di Republik ini bisa bang. Jadi kalau dilihat dari prestasi ya, itu baru prestasi yang itu ya. Secara politik memang nggak bisa dibandingkan ya antara jauh Megawati dengan Jokowi. Bang. Jadi bang, jauh ya. Ini politisi hebat ya bang, ya kan. Selain negarawan hebat dan juga seorang komunikator yang ulung. Bagaimana kita lihat Pak Jokowi itu kalau di luar negeri bang,
Abang ingat nggak kalau di pertemuan di luar negeri, Pak Jokowi itu di tengah, bos. Iya, iya. Wih, cakep itu. Pak Jokowi di tengah, baru di sebelahnya Perdana Menteri India, ya kan, Presiden Amerika, terus Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis dan sebagainya. Presiden China. Presiden China. Pak Jokowi the sentralnya itu Pak Jokowi, Bang. Dan nggak semua, Bang, ya kan, baik presiden terlalu di Indonesia ataupun di Asia, di Eropa, bahkan di Amerika, Bang. Itu yang harus sebenarnya kita itu, mata batin kita itu harus melihat itu. Berarti menurut Bung Silver, berita pemecatan Pak Jokowi yang disampaikan secara terbuka dan secara hard begitu tidak akan menjatuhkan nama besar, nama baik Pak Jokowi. Ini, Bang, jadi pemecatan itu adalah suatu kenikmatan buat Pak Jokowi, ya kan? Ya kan? Saya rasa nanti saya akan mau ketemu Bapak nih pas Pak Jokowi bilang, Mas, nikmat apa lagi yang aku dustai? Sengsara membawa nikmat ini. Iya, beliau udah nikmat lah, Bang, terbebas dari yang saya bilang tadi, petugas partai, partai yang arogan, partai yang suka marah-marah, partai yang suka merendahkan orang, yang kadernya juga kerjanya juga nggak bisa, terus yang hidupnya hedon, terus ya banyak yang tertangkap korupsi gitu loh. Ya kita lihat, mau suka nggak suka, Bang, Pak Jokowi dan anak-anaknya tidak ada terindikasi korupsi atau menggunakan uang APBN untuk kepentingan mereka. Mereka ada uang sama seperti saya atau kita semua, Bang. Kita kerja yang benar gitu loh. Bukan dari hasil seperti orang-orang, ya kawan-kawan di partai itu yang tertangkap korupsi. Makanya hidupnya hedon gitu loh. Jadi Pak Jokowi udah terbebas, Bang. Ini kan, dan memang menurut saya Pak Jokowi harusnya menjadi bapak bangsa, nggak usah berpartai. Kalau menurut saya, beliau lebih bagus sama seperti Presiden Amerika Jimmy Carter, terus Barack Obama gitu loh, ya kan? Intinya beliau ya, saya udah ngomong berapa kali sama Presiden, kemungkinan ya akan membuat yayasan gitu loh. Oke, terkait dengan penjelasan Bung Silver barusan, saat ini memang setelah pemecatan itu, ya kan, khususnya sejumlah pengamat politik malah, Pak Jokowi masih butuh partai politik, ya kan? Pak Jokowi masih butuh mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang politisi. Nah, sementara bagi saya, seorang politisi itu kalau itu disebut sebagai sebuah karir paling tinggi seorang politisi adalah ketika dia mencapai menjadi presiden 2 kali lagi, mau apa lagi? Yang ingin saya tanyakan ke Bung Silver sebagai orang yang dekat dengan keluarga Pak Jokowi, apakah memang karir politik masih dibutuhkan Pak Jokowi dengan bergabung dengan partai politik misalnya, atau mendirikan partai politik? Kalau dari perbincangan berkali-kali saya Pak Jokowi, beliau nggak mau apa-apa gitu loh. Yang beliau katakan ke saya, Mas Silver, nanti bantu saya, kita urus bantu masyarakat. Masalah-masalah lingkungan hidup, ketidakadilan, ataupun kesejahteraan masyarakat, nanti kita tampung, ya kan, kalau bisa kita lakukan, atau kita memberikan masukan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Intinya itu. Jadi lebih baik Pak Jokowi menjadi sosok bapak bangsa. Jadi milik semua partai maksudnya? Milik semua partai. Kalau beliau hanya di Golkar atau Gerindra, berarti hanya milik Golkar, Gerindra, atau PAN, atau PSI, dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya, kan sudah ada orang-orang yang Pak Jokowi endorse, Pak Prabowo, ya kan? Ini bukan kita lihat Mas Gibran atau Bobi ya, enggak. Ini bukan masalah keluarga, ini masalah bangsa. Ada orang-orang istilahnya
orang-orang baik, orang-orang benar yang sudah duduk di tampuk pemerintahan, Pak Prabowo, ya kan, Mas Gibran, terus beberapa menteri yang awalnya Pak Jokowi nggak mau endorse, tapi Pak Prabowo minta kan, ini nama-namanya bagaimana? Itu Pak Jokowi ngomong ke saya, ya kan, waktu di Solo, Pak Prabowo minta beliau ya jawabannya bahwa ini bagus, begini. Jadi saya pikir lebih terhormat, lebih elegan Pak Jokowi di atas Partai. di atas semua partai gitu loh, lebih elegan. Suatu waktu ya kan Pak Jokowi akan sampai hari ini kan, kemarin Sekjen Musani datang ke Solo gitu loh. Kemarin juga ya beberapa ketua-ketua partai datang, pengusaha. Ya menurut saya beliau masyarakat, baik pun waktu saya di sana juga ada masyarakat yang mohon maaf, masyarakat yang tidak mampu menggendong anak, minta ketemu Pak Jokowi layani gitu loh. Jadi lebih baik beliau menjadi tokoh bangsa, atau ya seperti Pak Jokowi bilang, Mas Silver nanti kita bantu masyarakat ya, Mas Silver siap. Saya bilang saya siap gitu loh. Jadi intinya lebih bagus itu. Udahlah, masalah politik ini kan ada yang Pak Prabowo sudah ada, yang orang-orang beliau gitu loh. Ada di Golkar, ada ya pokoknya termasuk Mas Gibran, termasuk Kaisang, Bobi. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.